Yang perlu poin yang saya ingatkan dalam buku saya juga saya sampaikan ya. Di antara poin yang saya sampaikan dalam hal ini adalah halaman 129 tentang tercelanya fanatik mazhab. Tercelanya fanatik mazhab. Barang siapa yang bawa buku silakan buka halaman 129. Saya nukilkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid kepada murid-muridnya. Bahkan saya katakan para ulama mazhab tidak pernah sengaja buat mazhab, enggak pernah. Tidak pernah sengaja buat geng mazhab, enggak pernah. Mazhab itu terjadi dengan sendirinya. Al-Imam Malik rahimahullah mengajarkan ilmu, tahu-tahu dia punya banyak murid dan dikembangkanlah ilmunya, maka dengan sendirinya muncullah mazhab apa? Imam Malik. Seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah tidak pernah sengaja buat mazhab, tidak, tetapi dia mengajar dan mengajar sehingga banyak muridnya, sehingga ilmunya dikembangkan, beredar, tersebar, maka jadilah mazhab Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Beliau tidak pernah sengaja buat mazhab. Tidak sengaja maksudnya buat partai mazhab Syafi'i, tidak ada. Atau partai mazhab Malik, tidak pernah ada yang sengaja di antara 4 mazhab tersebut sengaja buat mazhab, tidak ada. Tapi terjadi dengan sendirinya. Demikian juga Al-Imam Ahmad, terjadi mazhab beliau muncul dengan sendirinya karena beliau punya banyak murid dan ilmu beliau dikembangkan, maka muncullah mazhab Al-Imam Ahmad. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, jangankan menyuruh fanatik, dia sendiri tidak pernah sengaja membuat mazhab beliau. Oleh karenanya beliau pernah berkata agar tidak fanatik, beliau berkata sebagaimana dalam halaman 130, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun dari ulama kecuali pasti ada yang luput darinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mungkin dia meriwayatkan hadis tersebut bisa jadi dia lupa. Oleh karenanya ada permasalahan bagaimana jika rawi lupa dengan apa yang pernah dia riwayatkan. Ini dibahas dalam masalah mustalah hadis. Saya saja misalnya nulis buku, terkadang saya baca, oh saya pernah tulis kayak gini, saya lupa. Ternyata saya ngetik sendiri dulu. Saya lupa, bisa jadi. Oleh karena tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada hadis-hadis yang terluputkan darinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jika perkaranya demikian, ada hadis Nabi yang luput dari saya, famahma qultu min qaulin aw saltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkaranya demikian, maka pendapat apapun yang saya utarakan atau kaidah apapun yang saya sampaikan, jika ternyata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapatku harus disesuaikan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i memerangi taklid. Oleh karenanya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, tatkala dia menulis bukunya Mukhtasar Al-Muzani ya, di muqaddimah dia berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min ma'na qawlihi li uqarribahu ala man aradahu ma'ilamihi nahi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi." Aku meringkas kitab ini dari ilmunya Imam Syafi'i. Dan untuk dari makna kandungan dari perkataan-perkataannya, agar aku memudahkan memahami fikih Imam Syafi'i bagi orang yang menghendaki fikih Imam Syafi'i. Disertai dengan 2 peringatan dari Imam Syafi'i, yaitu dia melarang untuk ditaklidi dan dia melarang untuk taklid kepada orang lain. Dan ini kenyataan pahit yang kita lihat di tanah air kita, banyak orang yang taklid. Sampai saya sering dengar bahwasanya kalau orang sudah masuk dalam satu mazhab enggak boleh keluar ke mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan kita harus bermadzhab, kalau enggak ada mazhab enggak benar, harus bermazhab. Maka dalam masalah bermadzhab kesimpulannya sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kesimpulannya mazhab itu tidak harus, bermadzhab itu tidak harus, tetapi boleh. Bermadzhab itu boleh. Kenapa? Kata lain dari bermadzhab artinya berguru. Anda kalau bermadzhab Syafi'i artinya Anda berguru dengan ilmu siapa? Imam Syafi'i. Apakah berguru dengan Imam Syafi'i dilarang? Ya jelas tidak. Seorang tatkala mengatakan saya bermadzhab Maliki artinya saya belajar agama dengan metode dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Malik. Maka saya berguru dengan Imam Malik, maka dikatakan saya bermadzhab dengan madzhab apa? Maliki. Sama kalau seorang mengatakan saya bermadzhab dengan madzhab Abu Hanifah, berarti saya mempelajari agama melalui metode dan cara pemikiran kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya bolehkah bermadzhab? Jawabannya jelas boleh. Karena ada orang mengatakan tidak boleh bermadzhab. Siapa yang bilang tidak boleh? Banyak ulama salaf bermadzhab.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bermadzhab Hambali. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadzhab apa? Hambali. Jadi bermadzhab itu boleh, yang dilarang kalau fanatik. Yang dilarang kalau apa? Fanatik mazhab. Kenapa? Karena para imam mazhab tidak pernah mengajarkan fanatik. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bermadzhab. Terus kamu belajar sama siapa? Ya sama guru saya. Sama, kamu mazhab gurumu kalau begitu. Ya. Mending saya berguru sama Imam Syafi'i daripada gurumu yang enggak jelas ilmunya. Dia tidak. Gurunya bisa apa? Quran juga masih goyang-goyang, hadis enggak jelas. Ya. Kaidah enggak tahu, buku kaidah apa yang pernah dia buat. Tulisannya hanya jiplak misalnya, terus saya tidak boleh bermadzhab Syafi'i, terus harus bermadzhab sama gurumu. Oleh karenanya pernyataan tidak boleh bermadzhab juga salah. Ada yang tidak boleh bermadzhab. Ini juga tidak benar, ini bid'ah juga. Kalau gitu ente bermadzhab, ente berguru sama siapa? Karena arti bermadzhab artinya apa? Berguru sebenarnya. Saya ulangi, para imam 4 mazhab tidak pernah sengaja buat apa? Mazhab. Itu berjalan dengan sendirinya. Demikian juga perkataan harus bermadzhab juga salah, keliru. Kenapa? Karena mazhab-mazhab itu muncul belakangan. Nah, bagaimana dengan para sahabat dulu mazhabnya apa? Abu Bakar rahimahullah dulu mazhabnya apa? Imam Syafi'i belum lahir. Imam Abu Hanifah belum lahir, Imam Malik belum lahir. Mazhabnya apa Abu Bakar? Mazhabnya apa Umar? Apa mazhabnya Utsman? Apa mazhabnya Ali? Mazhabnya mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan harus bermazhab juga tidak benar. Tidak ada keharusan. Yang harus adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tetapi apakah kita boleh memahami pemahaman para salaf melalui metode Abu Hanifah? Boleh. Bolehkah kita memahami pemahaman salaf dengan metode Imam Syafi'i? Boleh, dengan mazhab Syafi'i. Atau dengan mazhab Imam Ahmad atau mazhab dengan Imam Malik. Di antara dalil bahwasanya tidak ada kewajiban bermazhab, buktinya Imam Malik tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermazhab dengan mazhab dia. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik. Bahkan dia punya mazhab yang baru, menyelisih gurunya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i membantah gurunya dalam beberapa bantahan. Terkadang bantahan Imam Syafi'i sendiri keras terhadap gurunya, terkadang. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermadzhab dengan mazhab dia. Buktinya di antara muridnya adalah Imam Ahmad. Tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i meskipun dia mengakui ilmunya Imam Syafi'i dan dia mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari bagi bumi, toh dia punya mazhab sendiri. Mazhab Imam Ahmad menunjukkan mereka tidak pernah taklid di antara mereka. Kemudian juga kalau kita harus bermadzhab, mazhab bukan cuma 4 tersebut, banyak mazhab yang lain. Ada ulama-ulama yang lain yang dahulu mereka punya mazhab seperti Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya. Dia punya mazhab sendiri. Abu Thawr punya mazhab sendiri. Daud Az-Zahiri punya mazhab sendiri. Tetapi mazhab-mazhab ini menjadi musnah, sudah tidak ada lagi, hilang, ditelan masa. Kenapa? Murid-muridnya tidak mengembangkan. Ini nasib seorang guru kalau muridnya tidak perhatian seperti itu. Akhirnya apa? Hilang, ditelan masa. Ya. Sehingga mazhab-mazhab tersebut tidak berkembang. Padahal dahulu ada mazhab tersebut dan nukilan-nukilan pendapat mereka masih dinukil. Misalnya kalau untuk baca Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya sering menukil. Dan inilah pendapat si fulan karena mereka dahulu punya mazhab. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengembangkan ilmu mereka. Sampai mazhab Zahiriyah saja sekarang hampir-hampir tidak ada. Kenapa mazhab Zahiriyah masih eksis? Karena bukunya ada. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm punya buku Al-Muhalla sampai sekarang masih ada sehingga dibaca, sehingga masih terus ada mazhab Zahiriyah. Padahal dari sisi guru-guru, dari sisi pondok hampir-hampir enggak ada di dunia sekarang ini ada pondok bermazhab Zahiri, hampir-hampir enggak ada. Adapun pondok bermazhab Hanafi masih banyak. Adapun pondok-pondok bermazhab Syafi'i masih banyak di tanah air kita. Adapun pondok-pondok bermazhab Maliki masih banyak di Afrika. Adapun pondok-pondok bermazhab Hambali masih banyak di daerah Timur Tengah, ya, seperti Saudi, kemudian di Kuwait dan yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan wajib bermadzhab juga keliru dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga apa? Juga keliru. Makanya saya sering mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, "Ustaz, kita ini bermadzhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya Ustaz kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah, repot kalau lagi tawaf orang lagi rame, batal lagi gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudu, tawaf tidak sah menurut 4 mazhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya
kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Dia benar ini difatwakan. Sampai ada niat, aku berniat untuk merubah madhabku dari madhab Syafi'i kepada madhab Maliki sementara. Tapi diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudunya sudah wudu model Maliki, jangan wudu Syafi'i. Wudu Syafi'i kan cuma gini-gini katanya. Wudu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudunya juga pembatal wudu Maliki. Nah, menurut Imam Malik menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kamu jangan wudu dengan madhab Syafi'i. Wudulah dengan madhab apa? Malik. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu kepepet rubah mazhabmu? Tidak ada juga. Jadi saya katakan kalau kamu bermadzhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya harus kamu konsekuensi, komitmen dengan mazhab tersebut. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, kamu kalau umroh tahan jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Mazhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang-pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang kain, jangan pegang apa secara langsung. Kalau batal ya wudu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan mazhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menyentuh wanita batalkan wudu. Tapi kalau saya jelaskan, kalau menurut saya lebih menguatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Ya, tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah mazhab ini ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadzhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah mazhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu mazhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya berpendapat harus bermadzhab Hanafi, enggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya enggak boleh keluar di mazhab Abu Hanifah? Kalau kamu keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah tidak boleh diselisih, berarti dia maksum, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak pernah ya dinyatakan oleh para imam. Mereka sendiri tidak pernah mengajak orang untuk bermadzhab dengan mazhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita simpulkan bahwasanya bermadzhab itu tidak harus. Namun kita boleh bermadzhab dan itu di antara cara mudah belajar agama dengan bermadzhab ya, karena metodenya sudah jelas ya, aturannya sudah jelas, dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga adalah pernyataan yang keliru. Terkadang muncul dari orang-orang yang ya baru ngaji kemudian mengatakan tidak boleh bermadzhab, ini juga suatu kekeliruan ya. Kenapa? Bagaimanapun seorang dia pasti bermadzhab. Karena bermadzhab secara gampangannya kita katakan berguru. Di antara ulama ada yang pindah madzhab, ada. Imam Syafi'i sendiri berubah pikiran waktu dia di Baghdad. Dia punya fatwa-fatwa yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim, fatwa-fatwa lama. Waktu dia pindah ke Mesir, dia bikin fatwa-fatwa yang baru. Dia melihat ada perubahan ijtihad, mungkin ada dalil yang baru, sehingga dikenal dengan Al-Qaulul Jadid. Pendapat baru memansuhkan pendapat yang lama. Imam Syafi'i saja bisa berubah pendapat imamnya. Demikian juga ya, seorang ulama bisa berubah madzhab. Contohnya seperti disebutkan Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala. Barang siapa yang baca bukunya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, dia akan dapati bagaimana ya Ibnu Daqiq al-Aid memiliki ilmam bil madzhab al-Maliki. Benar-benar dia menguasai madzhab Maliki. Dikatakan dia dahulu bermadzhab Maliki. Kemudian dia pindah kepada madzhab Syafi'i. Kemudian dia menyarah Umdatul Ahkam, kitab hadis Umdatul Ahkam dengan madzhab Syafi'i, dan beliau sering menukil secara detail dari madzhab Maliki. Kenapa? Karena beliau dulu bermadzhab apa? Maliki. Yang menakjubkan saya dapati karena saya sudah baca buku tersebut, buku beliau ya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, saya dapati Ibnu Daqiq al-Aid beberapa masalah menyelisih Imam Syafi'i. Menunjukkan dia tidak fanatik. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkata demikian namun tidak benar. Yang benar seperti ini. Dan itu berani dia utarakan padahal dia ulama bermadzhab apa? Syafi'i. Namun dia tidak taklid. Ini yang kita inginkan, tidak boleh ada taklid dalam satu mazhab. Silakan bermadzhab namun tidak boleh fanatik buta.